Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya berjudul Hidup dalam Komunitas. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya ada dan hidup dalam sebuah komunitas? Kita semua butuh untuk berinteraksi. Kita perlu berhubungan dengan orang lain, berhubungan sosial satu dengan yang lainnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan pun tidak diciptakan untuk menjalani hidup tanpa berhubungan dengan sesama anak Tuhan lainnya. Mengapa komunitas itu penting? Melalui komunitas, kita bisa berbagi kasih. Kita bisa belajar untuk saling menerima, saling menghormati, sama-sama belajar sepakat, sama-sama saling menguatkan. Ya, dalam 1 Korintus 12 dianalogikan dalam anggota tubuh. Kita orang-orang percaya sebagai satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Semua anggota tubuh memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tangan melakukan fungsinya, kaki melakukan fungsinya yang berbeda, mata juga demikian, dan lain-lain. Di mana kita tidak mau kehilangan salah satu anggota dari bagian tubuh kita. Ya, begitu pula dengan kita orang percaya. Kita dapat berfungsi dengan baik saat kita menjadi bagian dari tubuh. Kita menjadi anggota tubuh. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana semua memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, pada ayat 21-26, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ya, pada ayat di atas ada kata yang berulang-ulang disebutkan. Butuh, seperti butuh, membutuhkan, dibutuhkan, atau hormat, penghormatan, dihormati, perhatian, memperhatikan. Ya, tiga kata ini berulang-ulang disebutkan. Orang akan merasa lebih baik jika dalam interaksinya mereka ini saling membutuhkan, saling dihormati, saling memperhatikan. Ya, hal-hal inilah hanya bisa kita lakukan dalam sebuah komunitas. Kita bisa saling membutuhkan antar anggota komunitas kita. Kita saling memperhatikan antar satu anggota dengan anggota yang lainnya. Di mana kita semuanya saling untuk belajar melakukan ini. Di mana kita bisa hidup dengan memberikan dampak bagi orang lain. Saya beri contoh dalam Markus 2 ayat 1-12. Pada ayat ini, Yesus ada di Kapernaum, mana orang-orang langsung berkerumun datang, sampai tempat itu penuh. Lalu juga ada orang lumpuh yang mau datang kepada Yesus, namun karena keterbatasan, ia digotong oleh 4 orang temannya. Nah, saat itu penuh, area itu sangat penuh dan tidak ada jalan untuk bisa dekat kepada Yesus. Hingga mereka memutuskan untuk naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh itu, hingga akhirnya mereka bisa bertemu Yesus. Lalu yang terjadi pada ayat 5,
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman orang yang lumpuh, tetapi iman mereka, iman teman-temannya. Dan Yesus bertindak. Inilah pentingnya kita punya rekan, kita punya komunitas yang satu visi, satu tujuan, saling mendukung. Orang lumpuh ini tidak hanya diampuni dosanya. Di ayat selanjutnya disebutkan sembuh. Orang lumpuh ini tidak mungkin bisa menerima mujizat, tidak mungkin sembuh kalau ia tidak berada dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang mau berjuang bersama-sama mendukung agar bisa mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan kuat jika kita sendirian. Kita harus hidup bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Janganlah kita menjauh dari komunitas. Karena hidup dalam komunitas yang tepat bukan hanya penting untuk kita miliki, tetapi itu adalah hal yang harus kita miliki. Ya, bersama komunitas kita bisa bertumbuh maksimal sesuai dengan rencana Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang memperhatikan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar saling memperhatikan, saling mendukung, saling menerima, saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin sepakat Tuhan untuk bersama-sama berjalan satu visi dan satu tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami, Roh Kudus menuntun kami, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.